Halo pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Healthy Lifestyle. Ini merupakan program kerjasama antara Universitas Brawijaya Televisi dan juga Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Di mana di program ini kita akan membahas berbagai isu-isu tentang kesehatan. Dan di momen lebaran kali ini kita akan membahas apa sih kira-kira yang kemungkinan sering kali atau kerap kali muncul yang dirasakan oleh pemirsa atau masyarakat. Karena kebanyakan makan enak. Nah, langsung aja kita ngobrol bersama dengan Dr. Syanin. Halo Manisa. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah sehat. Sebenarnya kita udah sering ketemu ya dok ya. Betul banget. Tapi di program Healthy Lifestyle ini kita kali pertama buat ngobrol-ngobrol. Oke. Dan di momen lebaran ini biasanya yang aslinya sehat nih habis Ramadan malah harusnya tambah fit, tambah sehat. Ternyata habis lebaran kadang jumlah pasiennya nambah nggak dok biasanya di rumah sakit? Biasanya gitu ya. Itu kenapa sih dok sebenarnya? Oke. Jadi ini adalah fenomena yang sering kali terjadi ya Mbak Nisa ya, bahwa pada saat lebaran tuh kenapa orang-orang pada banyak yang sakit gitu kan. Padahal kan harusnya lebaran nih hari yang fitrah ya. Gitu. Masya Allah. Gitu. Nah ternyata ada beberapa faktor nih Mbak Nisa. Salah satunya adalah makanan. Jadi pada saat kemarin nih kita puasa ya, hari ini ya kita puasa, nanti lebaran. Pas puasa ini tubuh itu kan sedang meriset gitu. Seperti yang kita bahas ya sebelumnya bahwa tubuh ini sedang melakukan pembersihan gitu. Makanan pun juga kita kan terkontrol. Cuman pada sahur buka dengan porsi yang mungkin terbatas aja kayak gitu. Nah, ketika lebaran wah ini nih porsinya banyak, makanannya juga berlimpah, komponen makanannya pun juga bervariasi ya. Yang mana kalorinya tinggi, gulanya tinggi, kolesterolnya tinggi. Terus habis itu banyak juga yang mungkin garamnya tinggi. Nah, itu yang akhirnya membuat banyak orang yang sakit seperti itu. Itu yang pertama, perkara makanan aja nih. Baru pertama, makanan minuman gitu ya. Nastar yang manis-manis itu kan sangat berpengaruh banget kan. Nah, itu. Kedua adalah dari kondisi imun. Nah, kenapa sih kok pada lebaran kondisi imun suka drop? Karena capek. Ya kan? Jadwalnya banyak. Pagi sholat id ya kan gitu, terus habis itu halal ya kan, habis itu apalagi silaturahmi rumah ke rumah kan, belum lagi kalau misalnya jaraknya jauh gitu kan, mudik. Nah itu tentunya kan itu akan sangat menyita daripada energi kita gitu, dan kalau misalnya kita nggak fit, nah itu akan mudah banget untuk terserang penyakit seperti itu. Belum lagi kalau pas kita lagi asik nih ya, lagi asik bersilaturahmi, lupa minum, kurang hidrasi kayak gitu. Nah ternyata itu juga bisa menyebabkan tubuh kita tuh jadi rentan terhadap penyakit. Seperti itu. Nah penyakit apa dok yang sering muncul? Nah ini yang jadi pertanyaan. Apakah gara-gara opor yang kebanyakan itu? Iya betul banget. Oke. Jadi penyakit yang sering muncul itu yang paling aku sering temuin nih ya. Adalah kayak misalnya kolesterol tinggi, ya kan gitu, opor ayam, rendang, itu kan kolesterolnya tinggi kayak gitu, proteinnya pun juga tinggi. Gak heran banget kalau misalnya after lebaran tuh orang-orang pada kena asam urat gitu kan, aduh linu-linu nih semuanya gitu, kacang camilannya banyak banget, kue kacang kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hiperglikemi atau kadar gula yang tinggi, seperti itu. Apalagi kalau misalnya orang-orang nih udah ada bawaan diabetes mellitus, karena bayangin aja ya Mbak ya, nastar, kue salju, ya kan udah kebayang nih ya gitu. Enak banget tuh semuanya. Terus belum lagi minuman-minuman manisnya, ya kan? Lagi. Itu kan udah berapa tuh kadar glukosanya. Nah ketika nggak kekontrol, maka nanti lonjakan kadar glukosanya bakal tinggi banget seperti itu. Gitu. Itu yang kedua terkait dengan glukosa. Masih banyak ya dok ya? Gitu ya. Nah yang ketiga adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi. Makanan-makanan yang nanti kita akan santap nih pada saat lebaran itu kan dia natriumnya tinggi, garamnya tinggi, ya kan, seperti itu. Makanya mereka rasanya gurih. Nah pada orang-orang yang memang mereka ada komorbid, ada penyakit hipertensi atau darah tinggi, itu akan sangat memudahkan banget untuk mereka naik tensinya kayak gitu. Itu sih yang paling sering. Tapi kan penyakit ini identik sama yang usia lanjut dok. Tapi apakah dengan fenomena yang kok kerap kali muncul, akhirnya usia makin kecil nih, anak-anak muda, remaja juga mulai muncul apa gimana Iya, dok? bener. Jadi ternyata penyakit-penyakit yang tadi kita bahas itu ternyata nggak cuma ke orang tua aja.
gitu, nggak cuman ke usia lanjut tapi ternyata yang dewasa muda itu pun juga udah banyak yang kena seperti itu. Makanya memang di usia-usia seperti Luar kita biasa nih ya nih. Mbak Nisa ya, yang masih belum 30 atau mungkin mau mendekati 30 udah harus pandai-pandai untuk mengontrol apa yang kita makan, apa yang kita minum, kayak gitu. Karena kalau anak muda tuh kadang belum aware ya dok, emang malah nggak ngerti kolesterolnya berapa ya, tekanan darahnya apa segala macam. Tadi harusnya ada check up rutin nggak sih dok? Tuh gimana sih? Harusnya sih kita harus aware ya sama kesehatan diri kita, even kita nggak ada gejala, nggak ngerasain apa-apa gitu. Oke. Terus gimana caranya ngontrol dok? Itu kan Iya, pertanyaan gimana ya sejuta caranya umat. ngontrol, Nah, gimana namanya silaturahmi udah kenyang di rumah, tapi suruh makan lagi, icip-icip aja deh. oke, Saat ke oke, rumah lagi, cicip lagi itu. Gimana dok? Ada Gimana nih? tips and trick? Tips and Waduh. triknya ya. Oke, kalau tips and triknya kalau dari aku pribadi kan kita kan kalau misalnya bersilaturahmi nih ke rumah saudara gitu ya, temen, itu kan kita nggak mungkin kan nolak makanan, sungkan kan, ya kan gitu. Nah caranya adalah kita ambil nggak apa-apa, is okay kita ambil makanannya tapi dengan porsi yang secukupnya aja. Oke. Gitu kan, itu kan bervariasi kan ya teman-teman ya untuk jenis makanannya, jenis minumannya kita ambil aja sedikit-sedikit gitu. Kalau emang mau mencicipi semuanya gitu. Itu sih. Ada nggak kayak misalnya cara instan minum obat tertentu gitu, ada nggak sih dok kayak biar aman semuanya gitu? Sebenarnya nggak ada sih, tetap karena kita sehat ya gitu, ngapain kita minum obat dia kan? Oh, iya, gitu. betul, Jadi kita kontrol dengan sesuatu yang bisa kita lakukan, yaitu adalah dengan cara mengontrol makanannya. Jangan lupa juga nih minum air putih Mbak, karena seringkali kan yang dihidangkan kayak es gitu kan. Iya lagi. Makanya itu, jadi jangan lupa untuk minum air putihnya, biar hidrasinya tetap terjaga. Kalau yang sudah ada penyakit bawaan berarti akan terbantu dengan obat-obat yang mereka miliki ya dok ya? Tetap sama. Jadi buat teman-teman mungkin orang tuanya kali ya, yang mana ada kayak komorbid misalnya ada darah tinggi, hipertensi atau penyakit jantung atau penyakit apapun, tetap obat itu harus diminum sesuai dengan anjuran yang diterapkan oleh dokter. Seperti itu gitu, karena kalau lupa nih gitu ya, karena saking asiknya lebaran ya, lupa harusnya minumnya 3 kali sehari jadi cuma 2 kali atau bahkan gak minum. Nah nanti malah di belakang nih yang jadi bahaya kayak gitu. Tiba-tiba drop, abis itu kondisinya malah makin menurun seperti itu. Nah itu Soalnya ada cerita saudaraku sendiri kadang ada yang lupa terus tiba-tiba masuk rumah sakit, kenapa gitu, lupa minum obat. Kelihatannya sepele ya dok ya, tapi ternyata penting banget, akibatnya luar biasa. Ini buat temen-temen yang punya orang tua, saudara itu sambil ngingetin ya berarti ya sekarang ya. Harus diingetin, kalau perlu dicatat gitu. Kalau perlu dicatat, apalagi kalau misalnya para orang tua yang udah obatnya banyak banget kan. Nah itu kita sebagai anaknya atau sebagai sanak saudaranya harus juga mengingatkan banget sih gitu. Ini berapa kali diminum, kapan diminumnya, udah diminum atau belum, checklistnya udah harus ada sebenarnya. Benar. Gitu. Jadi reminder buat kita semua. Betul banget. Nah dok, tadi kan juga disampaikan bukan hanya soal makanan gitu ya, tapi daya imun tubuh kita juga akhirnya terganggu karena adanya perubahan pola aktivitas. Betul. Nah ini gimana nih cara ngaturnya, karena saking senengnya ketemu saudara jauh, begadang, main, nonton bareng apa segala macem. Ini gimana nih dok biar imun kita nggak makin drop tapi tetap bisa menjaga silaturahmi lah. Oke, biar imun kita nggak makin drop pada saat lebaran nanti, utamanya adalah kita jangan lupa untuk istirahat. Oke, asik ya, kita boleh asik nih gitu, tapi jangan lupa juga untuk bisa tetap menyayangi diri kita sendiri. Kalau memang udah waktunya istirahat, ya berarti kita harus off gitu, kita harus tidur. Jangan sampai kita silaturahmi seharian gak tidur gitu kan, gitu. Apalagi yang mudik jauh ya gitu, kalau memang dirasa tubuhnya udah mulai gak sanggup nih gitu, apalagi dalam perjalanan, mending berhenti di rest area, kasih waktu tubuh untuk istirahat gitu. Jadi kita harus peka sih sama alarm yang dikasih sama tubuh kita. Apa aja dok alarmnya nih? Nah, kadang apalagi anak muda, masih muda ini masih nyetir apa segala macam gitu kan. Ya. Alarmnya adalah yang pertama, tubuh kita udah oleng gitu ya, sulit untuk fokus. Nggak nyambung gitu ya diajak ngomongnya. Tubuhnya ada di sini, tapi ketika diajak interaksi, nggak tahu nih aku diajak ngomong apa sih kayak gitu. Udah mulai nggak fokus, itu yang pertama. Kedua, gampang capek dengan aktivitas yang nggak begitu padat kayak gitu. Contoh misalnya, cuman bertandang doang nih ke rumah saudara, tapi kayak udah capeknya kayak kayak naik gunung kayak gitu. Nah itu, jadi gampang capek seperti itu. Oke.
Oke, wah ini menarik ya karena nggak semua orang kepikiran seperti itu. Tapi kalau yang sampai berakibat kayak kolesterol darah tinggi itu ada tanda-tanda khusus nggak di dok? Selain tadi kan sempat disebut juga linu-linu apa Iya, segala macam. Kalau buat anak muda yang belum pernah mengalami penyakit tersebut, apa kemungkinan mereka akan mengalami tanda-tanda awal ya dok? Ya misalnya nggak tahu kan, kok aku nggak pernah ngalamin ini tiba-tiba gini itu ada nggak sih dok? Kalau untuk pertama ya kolesterol tuh jarang banget nimbulin gejala. Kayak gitu, jarang banget. Bahkan kalau misalnya teman-teman kan batas kolesterol kan 200 ya gitu. Misalnya di atas 200, let's say misalnya 240, 250 tuh kadang memang dia sering kali nggak nimbulin gejala. Jadi santai aja gitu. Nah sehingga memang agak tricky-nya di sini adalah teman-teman harus bisa mengontrol apa yang teman-teman makan. Wah ini. Kayak gitu. Nah itu PR-nya di Oke. situ. Tapi sebenarnya kalau kolesterol tuh menyebabkan kita kayak apa sih dok? Kan aku kurang paham nih. Misalnya kalau darah tinggi itu kan bahaya bisa sampai mungkin pecah pembuluh darah segala macam gitu ya. Kolesterol tuh kayak apa sih dok? Sebenarnya kolesterol itu ketika kolesterol tinggi itu nanti dia bisa menyumbat pembuluh darah. Tapi prosesnya juga nggak serta merta sih Mbak Nisa. Gitu. Prosesnya sih nggak serta merta. Langsung nih sumbatan pembuluh darah enggak. Cuman biasanya kalau memang udah kolesterolnya tinggi terus ya biasanya agak-agak enak sih di tubuh. Karena kan kalau misalnya pembuluh darahnya tersumbat, aliran darah kan kurang lancar nih. Padahal darah ini yang nganterin oksigen, nganterin nutrisi ke seluruh tubuh. Jadi kalau misalnya nggak lancar bisa kebayang gitu. Sel-sel dalam tubuh kita kan pasti akan kekurangan oksigen kayak gitu. Nah itu kalau yang secara ininya ya, secara cepat, bukan cepat sih, secara Simple. simpelnya seperti itu. Tapi kalau misalnya udah complicated banget, ya kan, itu tadi kayak sumbatan pembuluh darah, di mana aja, di jantung, di otak kayak gitu. Makanya ada orang dengan penyakit jantung koroner gitu kan, atau orang bilang angin duduk. Nah itu kan sebenarnya adalah sumbatan dari pembuluh darah koroner di jantung. Atau kayak misalnya stroke gitu, stroke yang sumbatan kayak gitu. Tapi prosesnya juga nggak serta merta gitu sih. Gitu. Jadi prosesnya bersifatnya kronik progresif. Gitu. Oh, tapi kalau nggak disembuhin dari atau dilakukan tindakan preventif makin gitu ya dok ya. Makanya sebenarnya kita tuh dalam hidup itu penting banget tindakan preventif gitu. I see. Terus jadi mulai paham kenapa kok lebih banyak di usia tua padahal itu mungkin sudah ditumpuk dari zaman mudanya. Betul. Cuman nggak pernah periksa ya dok ya. Nah itu. Emang harusnya periksa itu gimana sih dok? Ada interval waktunya kah? Misalnya setiap berapa bulan sekali kalau nggak mau ke dokter minimal medical check up doang itu gimana sih dok harusnya? Ini di usia yang sekitar nih. Iya yang masih muda-muda kayak kita ini gimana sih dok harusnya? Jadi sebenarnya kalau misalnya di usia sekitar yang memang gak ada keluhan itu boleh sih sesekali kita lakukan medical check up gitu, paling nggak setahun sekali atau 6 bulan sekali seperti itu untuk tahu aja sebenarnya Mbak Nisa gitu tubuh kita tuh sekarang kayak gimana gitu. Gak ada pakem tertentu kok kalau waktunya berapa bulan sekali tuh nggak ada gitu, tapi paling nggak dalam 1 tahun kita tuh tahu kondisi tubuh kita itu dalam kondisinya kayak gimana seperti itu. Oh, serem gak sih dok medical check up tuh diapain? Kan nggak paham. Oke. Diapain Jadi kira-kira? medical check up pertama ya, kita pasti akan ketemu sama dokternya di MCU itu. Nanti kita akan dilakukan anamnesis atau kita ditanya-tanya nih gitu ya terkait dengan keluhannya apa kayak gitu kan. Terus dengan riwayat-riwayat yang kita punya seperti itu. Terus habis itu yang kedua biasanya sih ada pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan darah. Oh, darahnya gitu. Atau mungkin pemeriksaan urin juga kalau emang dibutuhkan seperti itu. Ternyata nggak seserem itu ya dok ya. Kirain dimasukin apa segala macam enggak ya gitu. Kadang juga kalau memang diperlukan ada rekam jantung juga kayak gitu. Gitu sih. Tapi masih affordable ya dok ya. Apalagi di RSUB. Iya dong. Di BPJS masih bisa ya dok? Kalau untuk BPJS MCU sih nggak bisa. Ya. Oke. Gitu. Tapi insya Allah sih affordable dan worth it banget sih. Iya, ini kan investasi jangka panjang ya. Iya bener, investasi jangka panjang. Kayak ya kita tahu ada artis yang habis meninggal Vidi baru taunya setelah dia medical check up kan dok ya. Itu makanya kalau kita mumpung masih muda belum terjadi apa-apa kenapa enggak gitu iya, ya. Nah itu. Tapi kalau untuk orang tua yang sudah tahu ya memang sudah punya kolesterol atau asam urat, medical check up itu juga menjadi penting atau nggak perlu karena sudah rutin ketemu dokter dan diberi obat atau gimana dok? Oke, jadi kalau misalnya pada orang-orang yang memang udah ada komorbid ya, apalagi kalau udah rutinan bulanan ke dokter atau mungkin ke fase ke-1-nya, sebenarnya kan tiap bulan mereka udah pasti dicek. Kayak gitu. Apalagi kalau misalnya di fase ke-1 nih teman-teman ya, sekedar info. Biasanya sih per 6 bulan, ada juga per 3 bulan tuh ada kegiatan prolanis gitu. Apa itu? Program pengelolaan penyakit kronis. Jadi kayak misalnya orang-orang dengan hipertensi, dengan diabetes, dengan penyakit jantung dan lain sebagainya yang sifatnya kronis itu ada program check up-nya sendiri kayak gitu.
Program pemerintah ini berarti, Dok? Iya, dan gratis kalau misalnya punya BPJS di fase 1. Wah, ada apa itu kegiatannya sampai senam-senam bareng kah atau Iya apa? itu, senam-senam bareng, terus habis itu diambil darah, dicek gula, kolesterol. Berarti penyakit kronis berarti yang sudah usia lanjut ya, Dok ya? Atau semua pemegang BPJS juga bisa? Kalau untuk prolanis itu tidak harus lansia. Yang jelas yang mereka tuh punya penyakit kronis kayak yang tadi aku sebutin gitu. Oke. Tapi kalau RSUB hitungannya vaskes kedua ya, Dok ya? Iya benar, vaskes tingkat lanjut. Oke. Ini jadi biar paham ya tata aturannya. Kadang orang mikir, BPJS ribet loh. Kalau kita paham aturannya semua bisa Betul. terselesaikan ya. Gitu. Tapi kecuali untuk yang darurat-darurat, namanya juga lebaran kan kita nggak tahu tiba-tiba Iya, bener. nggak ada apa-apa loh. Kok sesek apa segala macam. Itu misalnya kita nggak ngurus BPJS di fase pertama langsung OTW ke rumah sakit itu Nggak gimana, apa-apa, Dok? bisa nanti langsung aja ke IGD kalau teman-teman ada keluhan. Cuman kalau secara regulasinya ya gitu, mungkin yang teman-teman juga wajib untuk tahu bahwa ketika kita datang ke IGD itu kan gak semua kondisinya emergensi gitu. Oh iya sih. Jadi pasti kita sebagai dokter yang bertugas di IGD kita akan menilai apakah ini masuk ke kondisi emergensi atau tidak. Nah untuk kondisi emergensi bisa di cover BPJS kayak gitu. Tapi kalau yang memang non emergensi, tidak ada kriteria emergensi gitu ya, nah itu maka tidak bisa menggunakan BPJS kayak gitu. Menarik. Nah, Dok, kalau pengalaman dokter nih melayani di saat-saat lebaran tetap praktek ya, Dok ya, berarti? Tetap. Iya dong. Aduh, luar biasa nih tenaga kesehatan. Kitanya lebaran, dokternya, perawatnya semua Masuk masih ya. standby ya, Dok? Masih ya? standby. Ya Allah, luar biasa banget. Nah, pengen tanya pengalaman dokter saat biasanya di lebaran-lebaran sebelumnya, apa aja sih yang ditemui kasus-kasusnya kayak hari H lebaran banget atau mungkin H plus berapa itu rame kah IGD atau mungkin gimana sih kondisinya, kan kita penasaran. Oke, jadi Mbak Nisa kalau pada saat lebaran itu yang paling sering kasusnya itu adalah nyeri perut. Kayak gitu. Nyeri perut? Nyeri perut, mules, entah mules atau mungkin mual muntah gitu kan. Nyeri ulu hati kayak gitu. Ternyata pas kita tanyain, abis maam rendang pedes banget gitu kan. Abis maam seblak bareng sama saudaranya satu kampung gitu. Jadi memang makanan-makanan yang enak-enak ini nih pada saat lebaran kalau memang kita nggak kontrol, kita terlalu over baik dari kayak misalnya pedesnya atau mungkin dari porsinya itu bakal memicu apalah aja yang sering asam lambung, peningkatan asam lambung, ya kan, gitu. Atau tukak lambung juga, jadi luka di bagian dalam lambung itu. Terus abis itu juga kalau misalnya kita nggak memperhatikan kebersihan makanannya juga bisa diare. Itu yang paling sering sih. Top tire-nya adalah nyeri perut itu. Ada yang sampai rawat inap gitu nggak, Dok? Ada kalau misalnya dehidrasinya udah berat banget karena dia saking muntahnya banyak. Terus habis itu diarenya juga frekuensinya banyak kayak gitu. Nggak kepikiran ya ternyata hal kayak gitu. Makanya itu. Dan itu usianya variatif, Dok, kalau pas lebaran? Bervariatif dan banyak banget yang masih muda-muda, yang masih kakak-kakak kuliah, itu banyak banget. Allah. Tapi kan Malang cukup ini sepi, Dok ya kalau waktu lebaran gitu. Tapi kalau rumah sakit tetap ramai berarti? Tetap rame. Luar biasa. Iya. Dan Dokter Syanin termasuk yang praktek ini, Dok, saat nanti lebaran? Oh, nggak ada kayak gantian shift-shiftan gitu? Ada sih kita gitu. Jadi kalau aku sih kalau berdasarkan jadwal sih ya nanti akan dapat pada saat lebaran. Cuman nggak pagi ya gitu. Nanti di backup sama temen yang memang nggak merayakan lebaran kayak gitu. Oh, I see. Oke, Dok. Nah, ini aku pengen tanya tips untuk kita menjaga kondisi. Nah, ini kan sebenarnya masih kita di momen Ramadan. Ramadan ya. Paling nggak kita udah aware lah. Oke, ini mau lebaran ancang-ancang dulu nih ya biar nggak ngawur untuk melakukan segala sesuatu, makannya, segala macem, Dok. Ini kalau di wrap up, dikonklusikan seperti apa sih yang harus dilakukan oleh pemirsa dan juga teman-teman semuanya. Oke. Jadi yang pertama yaitu adalah kita harus tahu apa yang kita makan dan apa yang kita minum. Kita harus kontrol, Mbak Nisa. Dari apa aja? Porsinya, komposisinya. Let's say kalau misalnya kita udah makan gula banyak nih gitu ya, kayak misalnya nastar, putri salju, mungkin nanti di rumah saudara berikutnya kita coba deh dari itu gitu kan. Mungkin kan ada opsi-opsi makanan yang lain ya seperti itu yang pertama tentang makanan dan juga minuman. Yang kedua adalah hidrasinya tadi penting banget. Jangan sampai kita udah terlena dengan es, aduh nggak haus nih kan udah tersegarkan gitu ya. Terus habis itu lupa minum air putihnya, itu jangan ya gitu. Terus habis itu yang ketiga adalah istirahat yang cukup gitu. Kalau kita mudik, perjalanan jauh gitu ya, luar kota, luar pulau gitu kan, atau luar negara mungkin gitu ya. Nah, itu juga harus mengoptimalkan imunitasnya. Multivitamin oke, istirahat cukup juga wajib
gitu. Luar biasa ya. Semoga teman-teman ini menjadi notes untuk memahami kondisi diri dan semoga tidak ibaratnya kalau udah ada alarm-alarm tadi yang disebutin Iya, sama alarm, dokter bukannya malah diabaikan tapi makin aware. Makin aware. Dan RSUB dia selalu buka gitu Selalu ya. buka. Tapi harapannya jangan ya dok ya, kalau bisa malah jangan ketemu dokter Syanin, ketemunya mending di luar aja yang Di luar happy-happy aja, ya. Tapi kalau memang sudah darurat, RSUB tetap melayani 24 jam di layanan IGD, apapun kebutuhannya. Call center pun aman ya dok ya untuk dihubungin ya. aman Berarti banget, untuk tahu informasinya bisa lewat website, lewat Instagram atau call center tersebut. Oke, tapi kita doanya teman-teman pemirsa semuanya sehat, dokter yang berjaga, para perawat semuanya tenaga kesehatan juga harapannya sehat walafiat. Semoga tahun ini malah sepi dok, gitu Iya, kan? harapannya gitu Harapan ya. gitu ya, jangan sampai aduh. Kan harusnya udah nonton podcast ini makin pinter nih ya Iya, pemirsa betul semuanya. banget, Siap, dokter Syanin juga harus sehat selalu Iya, sehat pokoknya. selalu Manisa. Dan thank you juga untuk sponsor di episode kali ini yaitu Reason Bakery Co. Dan semoga teman-teman sehat semua dan selamat lebaran untuk yang merayakan. Dan sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Bye-bye.